Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan Pak Zainuddin. Mudah-mudahan bisa saling menyayangi, saling memberi, dan saling menghargai. Anak-anakku, hari ini Pak Zainuddin pengen mengecek ya terkait dengan persiapan kalian dalam menerima pembelajaran. Oke, sebelumnya tolong bisa dirapikan, minumannya dimasukkan dulu ya. Oke, biar nanti tidak ada yang tumpah ketika kita mulai pembelajaran ya. Kemudian untuk sepatunya yang belum dipakai, kemudian dasinya ya, tolong dirapikan. Kita berlatih merapikan diri sendiri. Anak-anakku semuanya, saya lihat ini semuanya masuk ya. Masuk, semuanya hadir, alhamdulillah ya. Oke, mulai dari Ahmad Alan sampai Syekha ya, semuanya hadir, tidak ada yang izin. Pastinya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas yang ganteng ya, yang mesam-mesem, insya Allah jadi orang yang santun. Amin Allahumma amin. Oke, Mas Ketua, silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran dari sini, apakah baiknya kita berdoa? Kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Dengan doa semuanya akan indah pada waktunya. Karena doa itu juga sari ibadah ya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan sari daripada ibadah. Anak-anak, Pak Zainuddin pengen menampilkan sebuah gambar ya. Tolong bisa dicermati, bisa dilihat dengan baik. Ini ada sebuah gambar ya. Ini ada seorang ayah dengan anaknya. Kira-kira ini lagi apa itu? Oke ya. Berhadapan, ada yang menghadap Al-Quran ya. Ada yang mencermati. Ini sebuah gambar, tolong bisa dicermati. Maksud dari ini apa, artinya apa ya. Kemudian ada ayat ya, di sini saya tampilkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah, anjuran dalam pembahasan terkait membaca Al-Quran. Apa itu? Warattilil Qur'ana tartilan. Jadi, dan bacalah Al-Quran ya, itu dengan tartil. Tartil itu adalah perlahan-lahan. Nah, ini anjuran ketika kita membaca Al-Quran itu didasari oleh yang namanya Quran surat Al-Muzammil ya. Nah, tadi kalian sudah mencermati gambar, kemudian mencermati ayat ya. Itu terkait dengan materi modul ajar. Yaitu apa? Ada yang tahu hari ini itu materinya apa? Oke, seperti yang kemarin Bapak sampaikan, kita akan mempelajari yang namanya materi Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Sebagai pedoman hidup ya. Jadi
Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pedoman hidup bagi manusia, khususnya agama Islam ya. Nah, kita akan membahas bab 1. Perhatikan, bab 1 ini menerangkan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu perlu yang namanya mengetahui tujuan pembelajaran. Jadi setiap sesuatu yang kita kerjakan harus tahu tujuannya. Benar atau salah? Benar. Oke, terima kasih Mas Iqbar. Iqbar atau Akbar? Iqbar ya. Yang masih semangat dalam pembelajaran pada siang ini ya. Yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran, itu saya harapkan kalian bisa membaca Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Ayat berapa? Kalian bisa lihat itu ayat 59 dan 64 ya. Saya harapkan semuanya bisa membaca. Saya yakin dengan kita bersama belajar bersama, sama-sama temannya, kemudian bersama Bapak Ibu guru, semua yang kita pelajari akan bisa ya. Terutama dalam membaca Al-Quran. Kemudian tujuan yang kedua yaitu terkait dengan hafalan. Tujuannya yaitu kalian dapat menghafal Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ya. Saya yakin di usia kalian yang masih muda itu cepat menghafalkan ayat. Apalagi kalau tahu artinya ya. Jadi akan lebih mempermudah dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga terkait dengan kandungan isi Al-Quran ya, khususnya pada isi Quran surat An-Nisa ayat 59. Saya harapkan nanti kalian bisa menjelaskan isi kandungannya ya. Yang terakhir ini ada tujuan ya. Tujuan yang perlu kalian capai di sini ada melalui pembelajaran berbasis produk. Kalian nanti dapat ya membuat karya berupa peta konsep. Kalau belum paham, nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya ya. Oke, nanti kita berarti harus membuat kelompok ya. Oke, siap ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini Pak Zainuddin ada pantun pemantik. Tolong nanti ketika Pak Zainuddin selesai membaca pantun, tolong direspon dengan baik ya. Sebagai bukti kalian itu adalah responsif ya terhadap orang lain maupun teman sejawat ya. Oke. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Yang cakap siapa Mbak? Kita semua ya. Bukan kalian mengucapkan cakep itu untuk Pak Zainuddin bukan ya. Karena kenapa? Semua kembali kepada diri sendiri. Oke, sekarang ya Pak Zainuddin pengen salah satu dari kalian membacakan pantun ya. Kira-kira ketua kelasnya mungkin bisa dengan bagus ya. Oke, Mas Ketua silakan.
Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Nah, terima kasih untuk Mas Ketua ya, yang insya Allah ini termasuk calon-calon pemimpin yang amanah ya. Oke, anak-anak, mungkin kalian telah melihat, mencermati, dan bahkan membaca pantun ini dengan baik. Nah, setelah pantun itu kalian cermati, kalian baca, nanti saya harapkan kalian membuat pesan. Apa pesan dari pantun di atas tadi ya? Oke. Nanti saya harapkan satu harus membuat pesan, kemudian dikumpulkan jadi beberapa, satu kelompok ya. Ini ada pertanyaan dari saya sebagai pertanyaan pemantik. Nah, apa sih yang membuat Al-Quran begitu penting dalam membentuk perilaku dan moralitas kita? Ya, coba kalian cermati, yang membuat penting itu apa? Kemudian apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah tentang etika dan moralitas dalam hubungan dengan orang lain ya. Jadi ada hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kedermawaan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam Al-Quran itu komplit sekali ya. Ada aturan-aturan, bahkan semua aturan itu diatur oleh Al-Quran. Contoh kecil, ketika kita mau tidur, itu Al-Quran juga mengatur bagaimana tata caranya tidur ya. Mulai dari awal sampai bangun tidur. Apalagi ketika kita sekolah, itu juga diatur oleh Al-Quran. Nah, ini ada materi ya terkait dengan mari bertafakur. Mungkin kalian sering ya mendengar yang namanya tafakur. Apa itu ya? Tafakur itu merenung, berpikir ya. Oke. Bacalah uraian di bawah ini untuk dijadikan renungan. Tolong saya beri waktu 5 menit ya, tidak ada 5 menit. Satu halaman ini kita baca, kemudian kita renungkan bersama. Oke, silakan bisa dicermati buku paketnya ya. Saya beri waktu 3 menit ya. 3 menit untuk mencermati, kemudian merenungkan. Oke, silakan bisa dicermati dulu. Terima kasih anak-anak ya. Waktunya untuk bertafakur, membaca uraian terkait dengan mari bertafakur sudah selesai. Saya harapkan nanti setelah membaca uraian tadi, tentu muncul pertanyaan dalam benak kalian ya. Terkait dengan pertanyaan itu, tolong nanti bisa ditulis 3 pertanyaan ya. Kemudian serahkan pertanyaan tersebut kepada teman kamu di samping ya. Ini ada kertas, saya bagikan kertas untuk kalian ya, untuk membuat pertanyaan 3 saja. Kemudian nanti diserahkan kepada teman kalian
dari sini dulu. Tiga pertanyaan nanti kalian buat seperti ini ya, yaitu pertanyaan kemudian jawaban. Kalian membuat tiga pertanyaan, kemudian serahkan pertanyaan tersebut pada teman di samping kalian untuk dijawab. Jadi itu ada kertas yang saya bagi, kamu membuat pertanyaan. Kalau sudah ya, yang tidak saya beri kertas berarti siap-siap untuk menerima ya pertanyaan dari teman kamu ya. Oke. Ini nanti bisa ditulis pertanyaannya. Oke, terima kasih. Itu terkait dengan materi uraian ya, yaitu mari bertafakur. Oke, silakan bisa dibuat terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Itu yang perlu kita titik fokuskan ada 5 ya. Yang pertama, coba dibaca Mas. Yang pertama itu yang perlu kita definisi yang perlu kita fokuskan itu yang pertama apa? Coba Mas Yusuf. Yang pertama difokuskan itu yang mana? Definisi Al-Quran. Coba dilanjutkan. Definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran. Oke ya. Itu yang menjadi titik fokus kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Yang kedua ada definisi hadis. Itu yang penting kita fokuskan terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang keempat kandungan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Yang terakhir itu adalah alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Pada pertemuan kali ini kita fokuskan terlebih dahulu pada alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Bisa kalian cermati ya. Jadi ini ada gambar ya terkait dengan bacaan alif lam. Bacaan alif lam itu ada 2 ya. Kemudian pembagiannya yang pertama adalah alif lam samsiyah. Pengertiannya yaitu adalah alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf samsiyah yang ada berapa? 14. Kemudian terkait ini alif lam qamariyah juga memiliki pengertian alif yang berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah yang mana jumlahnya juga ada 14 ya. Jadi sama-sama 14-nya mulai dari ta ya, di sini sudah ada sa, dal, zal, ro, itu hurufnya samsiyah. Bisa dilihat dari belakang? Bisa ya Mbak? Oke, bisa dilihat. Kemudian ini ada keterangannya ya. Nanti di bawahnya ada keterangannya terkait Quran surat An-Nisa.
Untuk warna ungu muda ini bacaan alif lam samsiyah ya. Ini alif lam samsiyah ya. Kemudian kalau yang biru itu adalah alif lam qamariyah. Ya. Coba kalian dengarkan dulu, Pak Zunidin pengen membacakan ayat tersebut ya. Didengarkan dengan baik, kemudian nanti salah satu dari kalian bisa memimpin membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, itu Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Kalian bisa praktekkan nanti ketika ada waktu longgar bersama teman-temannya ya. Oke, terkait dengan Quran surat An-Nahl itu juga sama ya. Di sini saya membuat ada 3 warna ya. Ada ungu muda, kemudian biru, itu sebagai tanda kalian membedakan hukum-hukum bacaannya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada tambahan materi yang perlu kalian baca ya, pahami terkait dengan tilawah. Perhatikan dan baca Quran surat An-Nisa, tolong nanti bisa dipraktekkan bersama kelompoknya. Nah, ini ada mengartikan. Jadi selain kita membaca, tujuan yang kedua yaitu bisa mengartikan ya, menjelaskan, kemudian membuat konsep ya. Setelah mengartikan itu ada contoh-contoh ya terkait dengan lam ta'rif. Ada al-qamariyah, ada as-samsiyah. Ini ada huruf-hurufnya ya. Nah, yang kedua memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa. Selain kalian bisa membaca, menghafal, menjelaskan, juga harus tahu cara memahami isi kandungannya. Oke. Kalian pahami dengan baik ya. Yang ketiga, posisi hadis terhadap Al-Quran itu ada pengertian sendiri, yaitu adalah apa sih pengertian hadis? Pengertian hadis sendiri itu adalah hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Setelah apa? Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua.
kedua, ya. Jadi ada kaitannya. Yang pertama kita ambil dulu Al-Qur'an. Kalau kita kurang jelas baru kita melihat dari hadis, ya. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, kemudian ada khabar, ada asar, ya. Namun keempat itu memiliki perbedaan sendiri. Nah, ini perbedaannya, ya. Perbedaan sunnah, hadis, khabar dan asar. Kalian bisa amati kalau sunnah itu adalah semua yang bersumber dari Nabi. Contohnya, ketika kita mau melakukan sesuatu, itu dianjurkan membaca basmalah. Karena kenapa? Nabi Muhammad sendiri ketika mulai aktivitas didahului membaca basmalah. Nah, kegiatan itu dinamakan sunnah. Karena kenapa? Bersumber dari Nabi. Kemudian ada hadis, khabar, asar. Itu adalah perbedaannya. Yang keempat tentang perilaku semangat. Kalian bisa pahami. Kemudian yang kelima terkait dengan hafalan. Ada untayan hikmah, ya. Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalankan kehidupan. Oke. Nah, itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian untuk tugasnya kita membuat kelompok, ya, sesuai perintah tadi yang sudah saya sampaikan. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 6. Oke, terima kasih. Kita buat kelompoknya. Anak-anak semuanya, kita sudah membentuk kelompok, ya. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman-temannya dengan baik, ya. Ada yang terlalu ngotot terhadap jawabannya masing-masing, ada yang berpendapat lain. Itu hal yang wajar. Nah, terkait dengan materi ini, ya, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Coba siapa? Yang mau? Oh iya, Mas Ketua, silakan. Yuk. Mas Ketua mau bertanya terkait dengan hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, ya. Yang mana nanti ini merupakan materi tujuan kita dalam memahami membaca Al-Quran. Apa perbedaan Al-Qamariyah dan As-Syamsiyah? Oke, perbedaannya mungkin ada yang mau menjawab, ya. Apa sih perbedaan Al-Qamariyah dengan As-Syamsiyah? Kemudian pertanyaan yang kedua siapa? Pertanyaan satu saya pending dulu, dijawab nanti. Yang kedua? Oke, silakan, Pak. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Hukumnya apa? Oke. Mungkin dari kalian, teman-teman kalian ada yang bisa menjawab soal yang diajukan oleh ketua kelas kalian, ya, terkait dengan perbedaan lam ta'rif. Kemudian temanmu satu lagi terkait hukum belajar ilmu tajwid. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang mau menjawab dari sini? Iya, silakan, Pak. Perbedaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah adalah Al-Qamariyah dibaca dengan jelas dan Al-Syamsiyah dibaca dengan cara berdengung atau semak. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Ya. Oke,
Jawabannya bagus sekali terkait dengan perbedaannya. Kemudian soal dari teman kamu yang kedua yaitu hukumnya. Hukum belajar ilmu tajwid. Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok sini mungkin? Ya. Ada yang mau menjawab? Halo. Dari kelompok sini ada yang mau menjawab hukumnya? Oke. Pak Zunidin mau menambahi, jawabannya adalah sebagaimana di dalam Al-Quran, waratilil Qur'ana tartilan. Ini sebuah perintah membaca Al-Quran menggunakan tajwid atau membaca dengan tartil itu adalah hukumnya dianjurkan, ya, adalah wajib. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik apa yang Bapak sampaikan nanti. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebagai tambahan saja, untuk minggu depan itu kita mempelajari yang namanya, ada yang tahu? Halo. Minggu depan insya Allah kita akan belajar terkait dengan Asmaul Husna. Tolong nanti ya materi yang sudah saya berikan, kemudian tugas-tugas yang saya berikan dikerjakan di rumah. Ya. Kira-kira sanggup? Sanggup. Oke, terima kasih. Untuk itu sebagai akhir kata dari saya, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Kita pulang, sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya dalam menyampaikan materi, mohon kiranya bisa dimaafkan. Selamat berjumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.